Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pagi itu, sinar matahari menembus perlahan melalui celah-celah pepohonan jati yang tumbuh rimbun di pinggir desa. Embun masih menempel di dedaunan, seakan enggan menguap meski ayam jantan sudah sejak subuh berkokok. Desa tempat tinggal Rani tinggal memang jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi sawah luas dan jalan setapak yang berkelok menuju hutan kecil. Rani, gadis berusia 22 tahun, berjalan menyusuri pematang sawah dengan membawa sebuah bakul kecil berisi sayuran. Rambut hitamnya tergerai sederhana, wajahnya polos tanpa riasan, dan tatapannya teduh. Ia tersenyum ramah menyapa para tetangga yang sedang menyiangi rumput di sawah. Sejak kecil Rani dikenal sebagai gadis yang manis, rajin membantu orang tuanya, dan tidak pernah mengeluh meski hidup serba kekurangan. Di rumah, ibunya, Bu Sarmi, sedang menanak nasi di dapur dengan tungku kayu bakar. Aroma asap kayu bercampur bau wangi beras yang mengepul, memenuhi ruangan kecil berdinding anyaman bambu. Ayahnya, Pak Darto, seorang petani sederhana, sedang duduk di beranda rumah sambil menyiapkan cangkul untuk bekerja di sawah. Kehidupan keluarga mereka memang jauh dari kata cukup. Hasil panen sering pas-pasan, bahkan terkadang tidak cukup untuk membayar utang pupuk. Namun di tengah kesederhanaan itu, Rani tumbuh menjadi gadis penuh harapan. Dalam hatinya ia menyimpan impian besar, ingin mengubah nasib keluarganya. Ia tahu adik-adiknya masih butuh biaya sekolah. Ia juga tahu ibunya sering menahan lapar demi memastikan anak-anaknya bisa makan. Suasana desa begitu damai, anak-anak berlarian di tanah lapang. Suara gamelan dari radio tua terdengar samar dari rumah tetangga, dan angin membawa bau jerami yang baru dipanen. Rani berdiri di depan rumahnya, menatap sekeliling. Di balik ketenangan itu, ia sering berpikir, apakah hidupku akan terus begini? Atau aku bisa mencari jalan lain di luar desa ini? Di sore hari Rani sering duduk di pinggir sungai bersama sahabatnya, Wati. Mereka bercakap-cakap tentang masa depan. Wati sudah menikah muda, sementara Rani masih sendiri. "Ran, kau ini cantik, banyak yang suka. Kenapa belum juga menikah?" tanya Wati suatu sore. Rani hanya tersenyum, menatap arus sungai yang mengalir pelan. "Aku belum kepikiran, Ti. Aku ingin bantu keluarga dulu. Kalau terus begini, hidup mereka akan susah. Aku harus lakukan sesuatu." Wati terdiam. Ia tahu sahabatnya itu berbeda. Rani bukan hanya gadis desa biasa yang pasrah pada keadaan. Ada semangat dalam dirinya. Ada keinginan untuk menantang nasib. Malam harinya setelah makan bersama keluarga, Rani sering duduk di teras, menatap bintang. Langit desa selalu indah, bertabur cahaya bintang yang seakan bisa digapai dengan tangan. Di situ ia berbisik dalam hati, seolah bicara kepada dirinya sendiri. "Aku harus pergi, aku harus berani merantau demi ibu, bapak, dan adik-adik. Walau jauh, walau berat, aku harus mencoba." Rani tidak tahu keputusan besar itu kelak akan menjadi awal dari kisah tragis yang menimpa dirinya. Sebuah perjalanan yang akan membawa namanya dikenang, bukan karena kesuksesan, melainkan karena kepergiannya yang penuh misteri. Hari-hari di desa terus berjalan dengan ritme yang sama. Fajar menyingsing, ayam berkokok,
dan suara kentongan tanda subuh menggema dari musola kecil di ujung desa. Rani sudah terbiasa dengan semua itu. Namun belakangan hatinya semakin resah. Setiap kali melihat ibunya mengikat pinggang dengan kain jarik agar rasa lapar bisa tertahan, atau ketika melihat ayahnya pulang dari sawah dengan wajah letih dan baju penuh lumpur, Rani merasa dadanya sesak. Ia sadar jika ia hanya diam, hidup mereka tidak akan berubah. Suatu sore ketika keluarga sedang makan dengan lauk sederhana, hanya sayur bening dan tempe goreng, Rani memberanikan diri membuka percakapan. "Pak, Bu, aku ingin bicara." Pak Darto menghentikan kunyahannya, sementara Bu Sarmi menatap heran. "Ada apa, Nduk?" "Aku ingin merantau ke kota. Katanya di sana banyak pabrik yang butuh pekerja. Kalau aku bekerja, aku bisa kirim uang buat sekolah adik-adik, bisa bantu bapak beli pupuk, dan ibu nggak repot lagi." Suasana meja makan mendadak hening, hanya suara jangkrik di luar rumah yang terdengar. "Merantau. Rani, kau ini anak gadis. Kota itu keras, Nduk. Kau yakin bisa kerja di sana? Bagaimana kalau kau sakit? Bagaimana kalau ada apa-apa?" "Aku yakin, Pak. Aku sudah dewasa. Aku tidak mau terus-terusan melihat ibu dan bapak susah. Kalau aku tetap di desa, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Bu Sarmi menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Hati seorang ibu tentu berat melepas anak perempuan pergi jauh. Namun ia tahu tekad Rani sudah bulat. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar anak itu selalu dilindungi. Malam itu setelah keluarga terlelap, Rani sudah terjaga. Ia duduk di teras rumah, ditemani lampu sentir yang redup. Dari kejauhan suara serangga malam terdengar. Ia menulis sesuatu di buku kecilnya. "Aku akan pergi. Mungkin ini jalan yang sudah digariskan Tuhan untukku. Aku ingin membahagiakan keluarga. Meski harus jauh, aku yakin aku bisa." Beberapa hari kemudian, kabar tentang lowongan kerja di sebuah pabrik garmen di kota sampai ke telinga Rani melalui tetangganya. Tanpa pikir panjang, ia mendaftar bersama 2 gadis lain dari desanya. Hari keberangkatan pun ditentukan. Kabar itu cepat menyebar di kampung. Para tetangga datang memberi doa dan bekal sederhana. Ada yang memberi beras segenggam, ada yang memberi uang seadanya, ada pula yang hanya bisa memberi doa. Sebelum berangkat, Bu Sarmi memeluk Rani erat-erat. "Nduk, jangan lupa sholat, jangan lupa doa. Ingat rumah, ingat kampung kalau ada apa-apa. Pulanglah, Nduk." Pak Darto, meski wajahnya keras, tidak kuasa menahan air mata. Ia menepuk bahu anaknya. "Jaga dirimu, Rani. Ingat, kota bukan desa. Jangan mudah percaya pada orang." Rani mengangguk meski hatinya bergetar hebat. Baginya ini bukan sekedar perjalanan mencari kerja. Ini adalah langkah besar yang akan menentukan masa depan keluarganya. Di balik senyumannya yang berusaha tegar, Rani tidak tahu bahwa keputusannya untuk merantau akan membawanya pada takdir kelam. Takdir yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Hari itu desa kecil tempat Rani tinggal terasa berbeda. Para tetangga sudah berdatangan ke rumahnya sejak subuh, ingin mengantar Rani dan 2 temannya ke terminal. Di halaman rumah sederhana itu, koper tua dan beberapa tas kain sudah tertata. Sementara ibunya sibuk memasukkan bekal nasi bungkus dan lauk sederhana di dalam tas. Rani hanya bisa berdiri termangu menatap sekeliling rumah. Di ruang depan, Bu Sarmi sudah tak mampu menyembunyikan tangis. "Rani, ibu berat melepasmu, Nduk. Tapi kalau ini yang kau pilih, ibu hanya bisa mendoakan. Jangan lupakan keluarga, Nduk." Suaranya bergetar, air matanya jatuh membasahi pipinya. Rani segera memeluk erat ibunya. Tubuh Bu Sarmi yang kurus
membuat pelukan itu terasa semakin memilukan. Bu, jangan nangis. Aku akan baik-baik saja kok. Aku akan kerja keras. Aku janji akan kirim uang buat sekolah adik-adik, buat bantu bapak juga. Pak Darto yang sejak pagi hanya diam, akhirnya bersuara dengan suara berat. Rani, bapak tidak pandai berkata banyak. Tapi ingat pesan ini, jangan pernah lupa sholat. Jangan gampang percaya sama orang. Kota itu keras, Nduk. Kalau kau merasa tidak sanggup, pulanglah, jangan malu. Iya Pak, aku akan ingat. Suasana perpisahan semakin haru ketika adik-adiknya yang masih kecil memeluk kaki Rani sambil menangis. Mbak, jangan lama-lama ya, cepat pulang, kata adik bungsunya polos. Hati Rani hampir runtuh saat itu juga. Sekitar pukul 8 pagi, rombongan kecil itu berangkat ke terminal menggunakan mobil bak terbuka milik tetangga. Sepanjang jalan, angin desa menerpa wajah Rani. Ia melihat sawah yang menguning. Anak-anak kecil berlari, ibu-ibu menjemur padi. Semua pemandangan itu seakan berbisik, ingatlah, disinilah rumahmu. Sesampainya di terminal, suasana semakin berat. Beberapa tetangga yang ikut mengantar berusaha menahan tangis. Mereka tahu merantau bukan hal mudah, apalagi bagi seorang gadis muda. Bus perlahan bergerak meninggalkan terminal. Rani menempelkan keningnya di kaca, menatap jauh bayangan keluarganya yang mengecil lalu menghilang. Di dalam hati ia berbisik lirih, aku pasti kembali. Aku harus kembali membawa kebahagiaan untuk mereka. Aku tidak boleh gagal. Perjalanan bus menuju kota memakan waktu hampir 8 jam. Jalanan berliku, debu masuk melalui jendela, dan suara mesin tua meraung tanpa henti. Namun bagi Rani, semua itu tidak terasa begitu melelahkan. Ia sibuk memikirkan masa depan dan janji yang telah ia ucapkan di depan keluarganya. Di kursi sampingnya, Siti, teman sekampung yang juga ikut merantau, sudah tertidur dengan kepala bersandar di kaca. Sementara itu Wulan, gadis satunya lagi, tampak sibuk menulis alamat tujuan di secari kertas. Hanya Rani yang tetap terjaga. Matanya menatap jauh keluar jendela. Sawah, hutan, perbukitan, hingga akhirnya berganti dengan deretan bangunan beton dan hiruk-pikuk kendaraan. Setibanya di terminal besar kota, suasana benar-benar berbeda. Orang-orang berlalu lalang dengan tergesa-gesa. Suara klakson bersaut-sautan dan bau asap kendaraan menusuk hidung. Rani menggenggam erat tasnya, takut kehilangan barang. Mereka bertiga dijemput oleh seorang calo tenaga kerja yang sebelumnya sudah menjadi perantara. Pria itu menuntun mereka ke sebuah rumah kontrakan sementara sebelum ditempatkan di pabrik garmen. Malam itu Rani nyaris tak bisa tidur. Suara kendaraan dari jalan besar tak henti-hentinya terdengar, berbeda jauh dengan desanya yang sunyi. Dalam keheningan, Rani menulis lagi di buku kecilnya. Hari ini aku tiba di kota. Semuanya terasa asing, tapi aku harus kuat. Aku sudah janji pada bapak dan ibu. Aku akan bekerja keras. Aku tidak boleh kalah oleh rasa takut. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Beberapa hari kemudian, Rani mulai bekerja di sebuah pabrik garmen besar. Ruangan pabrik panas dan penuh suara mesin jahit yang berdebu. Ia harus berdiri lama, jarinya cepat lelah, dan pengawas sering membentak bila ada kesalahan kecil. Namun setiap kali rasa lelah datang, Rani selalu mengingat wajah keluarganya di desa. Ran, kuat ya, kita sama-sama berjuang di sini, kata Siti suatu malam ketika mereka pulang kerja dengan tubuh letih. Rani hanya tersenyum tipis. Aku harus kuat, Ti. Aku sudah janji sama bapak dan ibu. Aku gak mau pulang dengan tangan kosong. Hari-hari pertama di kota terasa berat bagi Rani. Pagi buta ia sudah harus bangun, mandi dengan air dingin dari kamar mandi umum di belakang kos.
lalu bergegas ke pabrik sebelum sirene berbunyi. Pabrik garmen tempatnya bekerja besar sekali. Ratusan orang duduk di deretan meja panjang dengan mesin jahit yang berderu tiada henti. Udara panas bercampur bau kain, keringat, dan minyak mesin. Rani sempat terbatuk-batuk di hari pertama, tapi ia tahu ia tidak boleh menyerah. Kalau tidak kuat, aku tidak akan dapat gaji, batinnya. Setiap pekerja diberi target menjahit sekian lusin pakaian per hari. Jika kurang, upah akan dipotong. Pengawas galak, sering membentak tanpa ampun. Cepat, jangan lambat. Kalau tak bisa kerja cepat, minggir. Teriak seorang mandor kepada seorang pekerja. Rani hanya bisa menunduk, tangannya bekerja secepat mungkin. Jarum mesin sering membuat jarinya berdarah, tapi ia tetap bertahan. Setiap kali rasa sakit itu datang, ia hanya mengingat wajah ibunya di desa yang sering menahan lapar demi anak-anaknya. Sepulang kerja tubuhnya terasa remuk, namun kos sederhana yang ia tempati bersama Siti dan Wulan menjadi tempat istirahat yang hangat. 3 ranjang tipis berjejer, 1 lemari kecil dipakai bersama, dan sebuah kipas angin tua yang berisik berputar sepanjang malam. Ran, capek banget ya, keluh Wulan sambil memijit betisnya. Iya, tapi kita harus kuat, jawab Rani meski wajahnya juga pucat. Kita di sini bukan main-main, kita di sini demi orang tua. Malam itu Rani menatap buku catatannya lagi. Tulisannya rapi, seolah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Hari ini aku hampir menyerah, tapi aku ingat janji, aku harus kuat. Setiap tetes keringat ini, setiap luka di jariku akan menjadi rezeki untuk keluargaku. Aku tidak boleh kalah. Hari berganti minggu, Rani mulai terbiasa dengan ritme kota. Ia belajar naik angkutan umum, belajar belanja di pasar yang ramai, dan bahkan mulai bisa menabung sedikit dari gajinya. Meski lelah, ada kebanggaan tersendiri. Ia berhasil mengirim uang pertama ke kampung. Ketika telepon umum di dekat kos berdering, suara ibunya terdengar dari seberang. Duk, uangnya sudah ibu terima. Alhamdulillah bisa buat bayar uang sekolah adikmu. Terima kasih, Duk. Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdiri di bilik telepon sempit itu, menutup mulut agar tidak terdengar menangis. Hatinya penuh bahagia. Untuk pertama kali ia merasa jerih payahnya berubah. Namun di balik rutinitas yang mulai terasa biasa, bayangan kelam diam-diam mendekat. Di sekitar pabrik ada seseorang yang memperhatikan Rani. Seseorang yang akan menjadi awal dari tragedi. Kota yang awalnya penuh harapan perlahan menampakkan wajah aslinya kepada Rani. Setelah beberapa bulan bekerja, ia mulai benar-benar merasakan kerasnya kehidupan perantauan. Setiap hari terasa sama. Bangun sebelum fajar, berdesakan di angkutan kota yang sumpek, lalu duduk seharian di depan mesin jahit dengan tangan yang terus bergerak. Kadang ia sempat lupa makan siang karena target kerja yang harus diselesaikan. Malam hari tubuhnya lunglai seperti tak bertulang. Bahkan untuk sekedar berjalan dari gerbang pabrik ke kos saja terasa begitu berat. Namun begitu sampai di kamar, ia masih harus mencuci pakaian kerjanya yang penuh noda benang dan keringat. Ran, kau nggak capek? Besok juga bisa dicuci, ujar Wulan suatu malam. Rani tersenyum tipis sambil terus mengucek. Kalau besok aku tunda, cucian makin numpuk. Lagi pula aku sudah terbiasa begini. Wulan menggeleng, ia tahu Rani terlalu keras pada dirinya sendiri. Meski lelah, ada satu hal yang membuat Rani bertahan. Setiap kali berhasil mengirim uang ke desa, rasa puas menghapus semua letih. Dalam surat balasan yang dikirim ibunya, selalu ada kalimat yang membuat hatinya hangat. Duk, kamu sudah banyak membantu. Adik-adikmu bisa sekolah, bapak bisa beli pupuk. Jangan terlalu capek ya. Rani, ingat kesehatanmu lebih berharga.
Namun kata-kata itu justru membuat Rani semakin bertekad. Ia ingin lebih giat bekerja, seolah takut jika berhenti sebentar saja, keluarganya di desa akan kembali tenggelam dalam kesulitan. Hari demi hari wajah Rani tampak semakin pucat, matanya sayu, tubuhnya terus kurus. Tetapi ia selalu berusaha tersenyum di hadapan teman-temannya. Yang membuat hidup semakin berat, kota ternyata tidak hanya melelahkan secara fisik, tapi juga membuat batin Rani resah. Beberapa kali ia merasa ada yang memperhatikannya. Saat pulang malam dari pabrik, ia sempat mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang. Setiap kali ia menoleh, jalanan hanya sepi, dengan cahaya lampu jalan yang temaram. Pernah juga ketika menunggu angkutan di halte kecil, ada seorang pria asing yang menatapnya terlalu lama. Tatapan itu membuatnya merinding. Rani mencoba menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Meski sebenarnya ia tidak punya pulsa untuk menelpon siapapun. "Ran, kau kenapa? Wajah kamu pucat sekali." "Tidak apa-apa, mungkin hanya lelah." Namun dalam hati ia tahu ada sesuatu yang aneh. Kota ini tidak hanya melelahkan, tapi juga menyimpan bahaya yang mengintai dalam diam. Tanpa ia sadari, bahaya itu sudah mulai mendekat. Hari itu Rani pulang lebih larut dari biasanya. Pabrik sedang mendapat pesanan besar, sehingga para pekerja harus lembur. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ketika ia dan beberapa temannya akhirnya meninggalkan gerbang pabrik. Udara kota terasa pengap, jalanan mulai sepi. Hanya sesekali motor melintas di depan mereka. Siti dan Wulan berjalan berdua di depan, sementara Rani sedikit tertinggal karena langkahnya pelan. Di bahunya tergantung tas kain lusuh berisi pakaian kerja. Tiba-tiba bulu kuduk meremang. Dari sudut mata, ia merasa ada seseorang yang mengikuti dari kejauhan. Suara langkah kaki terdengar samar, seirama dengan langkahnya. Setiap kali ia berhenti, suara itu pun berhenti. Ketika ia berjalan lagi, suara itu kembali terdengar. Rani menoleh cepat. Jalanan kosong, hanya ada deretan toko tutup dengan pintu digembok rapat. Dan lampu jalan yang redup berkedip-kedip. "Ah, mungkin cuma perasaan," bisiknya pada diri sendiri. Namun perasaan itu tidak hilang. Sejak malam itu, ia semakin sering merasa diawasi. "Ran, kau serius? Gak ada masalah di pabrik?" tanya Siti ketika mereka makan malam bersama di warung dekat kos. "Tidak, kenapa?" tanya Rani pura-pura santai. "Soalnya belakangan ini wajah kamu sering pucat. Aku lihat kamu sering melamun, seolah ada yang kau sembunyikan." "Aku cuma lelah kok," jawab Rani sambil tersenyum. Padahal hatinya diliputi kegelisahan. Ia tidak berani bercerita, takut hanya akan membuat teman-temannya ikut cemas. Malam itu ketika semua penghuni kos sudah tidur, Rani terbangun karena mendengar suara seperti kerikil dilempar ke arah jendela kamarnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia memberanikan diri, mengintip dari balik korden. Gelap, hanya ada cahaya lampu jalan yang temaram. Tapi ia yakin ada bayangan pria berdiri sebentar di seberang jalan, lalu menghilang begitu saja. Rani segera menutup korden, menempelkan punggungnya ke dinding, dan menarik nafas panjang. Tangannya gemetar. Siapa dia? Apa maunya? Kenapa harus aku? Sejak saat itu, rasa takut mulai menggerogoti hari-harinya. Kota tidak lagi terasa sebagai tempat penuh harapan. Bagi Rani, kota kini seperti labirin besar, dengan bayangan yang terus mengikutinya dari belakang. Dan tanpa ia ketahui, bayangan itu bukan sekedar perasaan. Bayangan itu nyata dan perlahan, sedang mendekat, menunggu saat yang tepat untuk merenggut ketenangannya. Di pabrik ia tetap bekerja seperti biasa.
Tangannya gesit, menjahit, senyumannya masih hadir ketika berbincang dengan rekan kerja. Tapi hatinya selalu dihantui ketakutan. Setiap kali keluar dari gerbang pabrik, matanya secara refleks meneliti sekeliling. Siapa saja yang berdiri di pinggir jalan, siapa yang menatapnya, siapa yang berjalan di belakang. Beberapa kali ia kembali merasakan keberadaan pria itu. Sesosok bayangan yang selalu muncul tak jauh dari tempatnya berada. Tidak pernah mendekat, tapi juga tidak pernah benar-benar pergi. Suatu sore ketika ia pulang bersama Siti dan Wulan, mereka harus menyeberangi jalan besar yang cukup ramai. Dari seberang, Rani melihat pria berjaket hitam itu lagi. Berdiri kaku, wajahnya tak begitu jelas terlihat. Hanya sorot mata tajam yang menusuk dari kejauhan. Rani langsung menunduk, berpura-pura sibuk membetulkan tali tasnya. Ia takut kalau Siti dan Wulan ikut melihat. Mereka akan panik. Malamnya di kamar kos, Rani termenung. Siti sudah tertidur, sementara Wulan sibuk menulis surat untuk keluarganya. Rani hanya menatap buku catatannya. Tangan menggenggam pulpoin, tapi tak sanggup menulis. Kalau aku cerita, pasti mereka khawatir. Kalau aku cerita pada keluarga di desa, mereka bisa tambah resah. Lebih baik aku diam, aku harus bisa hadapi sendiri. Di hari lain ketika jam istirahat siang di pabrik, seorang teman bercanda, "Ran, kok kamu sekarang sering ngelamun? Lagi jatuh cinta ya?" Rani hanya tertawa hambar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Di balik senyum tipisnya, hatinya dililit rasa was-was yang semakin hari makin kuat. Kadang ia berdoa lebih lama dari biasanya, berbisik lirih setelah sholat, "Ya Allah, lindungi aku, jauhkan aku dari orang jahat." Namun rasa takut itu tak hilang, justru semakin nyata. Sejak malam ketika suara kerikil menghantam jendela kamarnya, Rani tidak pernah benar-benar merasa tenang lagi. Ia masih pergi bekerja, masih bercanda dengan teman-temannya. Tetapi di dalam hatinya selalu ada rasa cemas yang menempel, seperti bayangan gelap. Di perjalanan pulang kerja pun rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Suatu kali saat ia berjalan melewati jalan setapak yang diapit tembok tinggi, ia yakin ada langkah kaki di belakangnya. Ia mempercepat langkah. Langkah itu ikut cepat. Ia berhenti, langkah itu juga berhenti. Dengan nekat ia menoleh, tapi yang terlihat hanya jalan gelap tanpa siapa-siapa. "Ya Allah, apa aku hanya berhalusinasi?" Gumamnya mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tahu ini bukan sekedar perasaan. Setiap kali ia melihat sosok pria berjaket hitam itu, tubuhnya merinding. Entah mengapa pria itu seakan tahu di mana Rani berada. Di halte bus, di depan warung makan, bahkan sekali ia melihat bayangan yang mirip pria itu berdiri jauh di ujung gang kosnya. Namun ia memilih diam, tidak bercerita pada siapapun. Keluarganya sudah cukup pusing dengan keadaan ekonomi di desa. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya bekerja keras di sawah, adiknya masih sekolah. Rani tidak ingin menambah keresahan dengan ceritanya. Diam-diam Rani mulai sering berdoa lebih lama dari biasanya. "Tolong lindungi aku ya Allah, jauhkan aku dari orang yang berniat jahat." Namun ketakutan itu tak pernah benar-benar pergi. Ia semakin terjebak dalam perasaan seolah ada bahaya yang mengintainya setiap waktu. Malam itu udara kota terasa lebih pengap dari biasanya. Angin hampir tak berhembus, membuat suasana di gang sempit tempat kos Rani berada seperti tercekik dalam keheningan. Rani baru saja tiba di depan pintu kos setelah lembur panjang di pabrik. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 lebih sedikit. Siti dan Wulan sudah tidur, hanya suara televisi dari rumah tetangga yang samar-samar terdengar. Ia menutup pintu dengan hati-hati, lalu berusaha tenang. Namun saat kuncinya berputar, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Entah mengapa,
seperti ada mata yang menatapnya dari kegelapan luar sana. Tangannya gemetar, kuncinya hampir terjatuh. Ia buru-buru masuk, mengunci pintu rapat-rapat, lalu duduk di ranjang dengan dada berdebar. Kenapa malam ini terasa berbeda, lebih menekan daripada biasanya? Batinnya. Setelah berganti baju, ia mencoba tidur, tapi matanya enggan terpejam. Bayangan pria berjaket hitam terus menari-nari di kepalanya. Wajahnya tak jelas, tetapi tatapannya selalu ia ingat, dingin, tajam, dan penuh maksud gelap. Sekitar pukul 12 malam, Rani mendengar suara aneh, seperti suara sandal yang diseret di depan kos. Ia menajamkan telinga. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Ia menahan nafas. Perlahan suara itu berpindah ke arah jendela. Lalu terdengar bunyi ketukan pelan 3 kali. Rani segera menarik selimut menutupi tubuhnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin membangunkan Siti, tapi mulutnya terkunci ketakutan. Detik-detik berlalu bagi siksaan panjang. Setelah beberapa menit suara itu menghilang. Rani mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuma tikus atau angin, bukan manusia. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini ulah orang yang selama ini membuntutinya. Pagi harinya saat ia hendak berangkat kerja, ia dikejutkan oleh sesuatu di depan pagar kos. Sebuah kertas kecil terselip di selah pintu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Tulisan tangan kasar di atas kertas itu berbunyi, "Aku tahu di mana kau tinggal." Rani hampir pingsan membacanya. Ia buru-buru meremas kertas itu dan menyembunyikannya di saku, takut teman-temannya melihat. Sejak saat itu, Rani benar-benar yakin hidupnya sedang dalam ancaman. Bahaya tidak lagi sekedar bayangan, ia nyata dan semakin mendekat. Sejak menemukan kertas misterius itu, hari-hari Rani tak lagi sama. Ia pergi bekerja dengan perasaan was-was, pulang dengan langkah cemas, seperti sedang dikejar bayangan. Setiap orang asing yang menatapnya di jalan membuatnya merinding. Di pabrik, tangannya beberapa kali salah jahit karena pikirannya tak tenang. Mandor sampai menegurnya, "Rani, kamu kenapa sih? Kalau lelah, istirahatlah sebentar, jangan dipaksakan." Rani hanya mengangguk kecil, menunduk dalam. Ia tidak berani bercerita. Malam itu ia memberanikan diri menulis surat untuk ibunya di kampung. Tangannya gemetar saat menulis, "Ibu, Rani baik-baik saja di sini. Jangan khawatir. Hanya saja Rani sering merasa takut. Entah kenapa rasanya ada orang yang memperhatikan Rani. Kalau ibu sempat, doakan Rani selalu diberi keselamatan." Namun setelah menulis, ia malah merobek kertas itu. Ia takut ibunya panik, takut keluarganya gelisah. Akhirnya surat yang terkirim tetap hanya berisi kabar baik, kabar bohong yang ia susun agar orang rumah tetap tenang. Di kos ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mencurigakan. Pernah suatu pagi saat hendak berangkat, ia mendapati pintu kos seperti ada bekas goresan. Seolah-olah seseorang mencoba membuka paksa. Pernah juga ia menemukan sehelai kertas kosong di bawah pintu kamarnya. Seolah ada orang yang sengaja menyelipkan sesuatu lalu berubah pikiran. Siti yang heran selalu bertanya, "Ran, kamu kok sering kaget sendiri sih? Ada apa sih?" "Enggak, aku cuma sering mimpi buruk." Padahal ia tahu mimpi buruk itu hanyalah cerminan dari ketakutannya di dunia nyata. Malam berikutnya Rani memutuskan untuk berjaga lebih lama. Ia duduk di dekat jendela dengan lampu mati, mengintip keluar jalanan gang sunyi. Hanya sesekali motor melintas. Namun tepat menjelang tengah malam, ia melihat sosok itu lagi, berdiri jauh di ujung jalan, tubuh tegap dengan jaket hitam. Wajah tak terlihat jelas. Sosok itu berdiri diam, menatap ke arah kos.
seolah sedang memastikan sesuatu. Hari-hari Rani semakin dipenuhi kegelisahan. Jika dulu ia masih bisa menenangkan diri dengan doa, kini rasa takut itu seperti menutup semua ruangan di dadanya. Di pabrik ia mulai kehilangan semangat, wajahnya pucat, matanya sayu karena kurang tidur. Rekan-rekannya mulai curiga. "Ran, kamu ini kenapa sih? Jangan-jangan ada yang gangguin kamu di kos?" tanya Wulan dengan nada cemas. Rani buru-buru menggeleng. "Enggak, aku cuma lelah, lembur terus." Padahal setiap malam ia semakin yakin seseorang sedang menunggu saat yang tepat untuk menyakitinya. Suatu sore sepulang kerja, Rani kembali menemukan sesuatu di depan kos. Sebuah kantong plastik kecil tergantung di pagar. Dengan perasaan was-was, ia membukanya. Isinya hanya seikat rambut hitam kusut dan selembar kertas bertuliskan huruf besar-besar. "Jangan lari, aku akan mendapatkanmu." Rani hampir menjatuhkan kantong itu. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru menyembunyikan plastik itu di bawah ranjang, takut teman sekamarnya melihat. Namun sejak itu, jantungnya terasa berdebar tak karuan setiap kali mendengar suara sekecil apapun. Malamnya ia mencoba menguatkan diri dengan berdoa. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Ya Allah, kalau memang ajal sudah dekat, tolong beri aku kekuatan. Tapi aku masih ingin melihat ibu, ingin memeluk keluarga ya Allah." Seolah doanya dijawab dengan tanda-tanda aneh. Lampu kamarnya beberapa kali berkedip sendiri. Suara langkah samar terdengar di luar kamar, padahal semua penghuni kos sudah tidur. Rani menutup telinganya dengan bantal, berusaha tidur. Namun di dalam mimpinya pun, ia dikejar sosok pria berjaket hitam, berdiri di gang sempit tanpa jalan keluar. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, tubuh basah oleh keringat dingin. Malam itu udara begitu pengap, seolah-olah langit menekan bumi dengan beban yang berat. Rani baru pulang dari pabrik sekitar pukul 10 malam. Ia berjalan sendirian karena Siti dan Wulan lebih dulu pulang. Jalanan sepi, hanya ada deru motor jauh di kejauhan. Langkah Rani terasa berat. Setiap kali kakinya menapak, telinganya menangkap suara lain. Langkah yang seirama, sedikit jauh di belakang. Ia menoleh cepat, namun jalan kosong. Hanya bayangan lampu jalan yang goyah tertiup angin. Ia mempercepat langkah, jantungnya berdetak kencang. Perasaan diawasi itu makin kuat, seperti ada tatapan tajam yang menusuk punggungnya. Ketika ia memasuki gang kos, ia merasa tubuhnya kaku. Dari ujung gang, ia melihat sosok itu. Pria berjaket hitam berdiri tegak. Wajahnya tak terlihat jelas. Rani berhenti, tubuhnya gemetar. Siapa kamu?" Suaranya bergetar, meski ia tahu tak akan mendapat jawaban. Pria itu hanya diam. Lalu selangkah demi selangkah, ia maju mendekat. Rani panik, segera berlari ke arah kos. Nafasnya tersengal, dadanya terasa terbakar. Ia membuka pintu kos dengan tangan gemetar, masuk terburu-buru, lalu menguncinya rapat-rapat. Di balik pintu, ia bisa mendengar suara langkah mendekat dan berhenti tepat di depan kos. Rani menutup mulutnya, menahan tangis. Beberapa menit berlalu, keheningan terasa menyiksa. Saat ia memberanikan diri mengintip dari jendela kecil, jalanan kembali sepi. Pria itu hilang entah kemana. Namun malam itu ia tak bisa tidur. Suasana aneh terus terdengar. Ada ketukan samar di jendela, suara bisikan lirih yang entah dari mana, dan rasa dingin menusuk seolah ada yang berdiri di sudut kamar memperhatikannya. "Aku terjebak, aku benar-benar terjebak," pikirnya sambil menggenggam erat gelang kecil pemberian ibunya. Hujan turun deras malam itu.
jalanan licin, lampu jalan temaram, hanya memperlihatkan kilau air yang mengalir di selokan. Rani baru selesai lembur, langkahnya gontai menyusuri trotoar. Tas kainnya basah, bajunya menempel di tubuh. Ia memutuskan lewat jalan pintas menuju kos. Jalan itu sepi, hanya ada dinding tinggi di kanan kiri dan genangan air di bawah kakinya. Suara hujan menenggelamkan hampir semua bunyi, kecuali satu, langkah lain di belakangnya. Rani menoleh cepat, gelap, namun instingnya berkata ia tidak sendirian. Nafasnya mulai tersengal. Ia mempercepat langkah, lalu hampir berlari kecil. Tapi suara itu ikut menyesuaikan. Semakin ia cepat, semakin langkah itu mendekat. Ya Allah, bisiknya lirih, air matanya bercampur air hujan. Di ujung jalan ada tikungan menuju gang kos. Ia berlari sekencang-kencangnya. Tapi saat hendak berbelok, sebuah bayangan besar muncul dari arah lain. Pria berjaket hitam berdiri menutup jalan. Rani berhenti mendadak, nafasnya memburu. Jarak mereka hanya beberapa meter. Wajah pria itu samar tertutup tudung jaket. Tapi sorot matanya terlihat jelas di balik hujan. Dingin, penuh niat jahat. Kenapa kau ikuti aku? Pria itu tidak menjawab. Ia melangkah perlahan, menyerupai binatang buas yang menikmati ketakutan mangsanya. Rani mundur, lalu berlari ke arah lain. Hujan membuat langkahnya terhuyung, sandal putus, tapi ia terus memaksa. Suara langkah berat mengejarnya, semakin lama semakin mendekat. Gang sempit itu seperti tak berujung. Lampu jalan mati, hanya ada kilat yang sesekali menyambar, memperlihatkan bayangan tinggi besar yang mengejar dari belakang. Rani berlari sekuat tenaga, tetapi tubuhnya mulai melemah. Nafasnya sesak, kakinya terpeleset lumpur. Ia jatuh, lututnya perih terkena aspal kasar. Dengan panik ia bangkit, berusaha kembali berlari. Tapi ia bisa mendengar nafas kasar pria itu di belakangnya. Sangat dekat. Malam itu hujan deras menutupi semua suara jeritan Rani. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik gelap dan derasnya air yang mengguyur kota. Ia hanya tahu satu hal, ancaman yang selama ini menghantuinya, kini benar-benar mengejarnya. Dan kali ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tubuh Rani bergetar hebat. Hujan terus mengguyur, membasahi wajahnya, hingga sulit membedakan mana air hujan dan mana air mata. Kakinya sakit, lututnya terluka, tapi ia memaksa untuk terus berdiri. Di depannya pria berjaket hitam itu kini sudah sangat dekat. Nafasnya berat, langkahnya mantap. Seolah-olah sejak lama ia menunggu saat itu. Saat Rani terjebak tanpa jalan keluar. Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku tidak pernah mengenalmu. Pria itu hanya diam, tangannya merogoh saku jaket, lalu mengeluarkan sesuatu yang berkilat terkena cahaya kilat. Sebuah pisau panjang. Rani terpekik, tubuhnya mundur dan terkulai hingga punggungnya menabrak dinding gang yang basah. Tidak ada jalan lain. Rani berteriak meminta tolong, berteriak sekuat tenaga, tapi suara hujan deras menelan segalanya. Kota seakan tuli malam itu. Pria itu semakin mendekat. Pisau di tangannya memantulkan kilatan cahaya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Rani mencoba kabur ke arah samping, tapi tubuhnya didorong kasar hingga terjatuh lagi. Lututnya berdarah, tangannya penuh lumpur. Ia merangkak, berusaha menjauh, namun tangan kasar itu menarik rambutnya dengan kuat. Rani berteriak kesakitan, "Lepaskan aku! Lepaskan!" Tidak ada jawaban, hanya tatapan kosong penuh kebencian yang membuat darahnya terasa membeku.
Di tengah ketakutan itu, ingatannya melayang pada wajah ibunya, ayahnya, dan adiknya di kampung. Hatinya hancur. Ia belum sempat pulang, belum sempat memeluk mereka lagi. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Namun takdir sudah menutup jalan. Pisau itu terangkat, siap menebas batas antara hidup dan mati. Malam itu di gang sempit yang gelap dan sunyi, Rani benar-benar terjerat dalam takdir kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sekali lagi, Rani berteriak sekuat tenaga. Namun suaranya tenggelam oleh derasnya hujan. Jalan itu sunyi, tak ada seorang pun yang mendengar. Detik berikutnya, tubuh Rani roboh, lututnya terasa lemas, tenaganya habis. Darah bercampur air hujan mengalir di sekeliling tubuhnya. Pandangannya semakin kabur. Hanya samar-samar ia melihat langit yang kelam di atasnya. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam erat gelang kecil di tangannya, pemberian ibunya di kampung. Air matanya jatuh bercampur hujan. "Bu, maaf, aku belum sempat pulang," bisiknya lirih. Hingga akhirnya tubuh Rani benar-benar terdiam. Gang itu kembali sepi, hanya suara hujan yang terus jatuh tanpa henti. Di kota perantauan yang asing, seorang gadis desa bernama Rani meninggal dunia dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ceritanya malam itu terkubur oleh hujan. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu. Malam di kampung begitu tenang. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di rumah sederhana di tepi sawah, Ibu Rani sedang duduk di beranda menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Entah mengapa malam itu hatinya terasa gelisah, seperti ada sesuatu yang hilang. Tapi ia tidak tahu apa. Di saat yang sama, jauh di kota, arwah Rani berdiri dalam kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana cara kembali pulang, tapi pikirannya hanya satu. Keluarganya harus tahu ia sudah tiada. Aku harus memberi tanda, aku tidak bisa diam begini. Seolah ada yang menuntun, Rani memejamkan mata. Dalam sekejap ia melihat bayangan rumahnya di kampung. Wajah ibunya yang sendu, adiknya yang sedang belajar di ruang tengah, dan ayahnya yang terlelap di tikar. Air mata gaibnya jatuh. Aku rindu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rani mencoba mendekatkan dirinya ke rumah itu. Adiknya yang sedang menulis tiba-tiba menoleh ke sekeliling. "Bu, kok rasanya dingin sekali ya?" Ibu Rani yang duduk di beranda juga merasakan hawa aneh. Dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan. Dalam hati, arwah Rani berteriak, "Bu, ini aku, Bu. Aku pulang, Bu." Namun suaranya tidak terdengar. Yang tersisa hanya bisikan angin yang menggigilkan bulu kuduk. Ibu Rani memeluk dirinya sendiri. Matanya berkaca-kaca tanpa sebab. Ia merasa anak gadisnya sedang berusaha memanggil, meski entah dari mana. Malam itu setelah merasakan hawa dingin yang aneh, Ibu Rani akhirnya masuk ke kamar. Ia berbaring di tikar, mencoba memejamkan mata. Namun perasaan gelisah terus menghantuinya, membuat tidurnya tidak nyenyak. Di sisi lain, arwah Rani duduk di sudut kamar, menatap ibunya dengan penuh rindu. Ia ingin sekali menyentuh, ingin sekali berkata, "Bu, aku di sini, Bu." Tapi tangannya hanya menembus tubuh ibunya seperti udara. Dengan hati yang pasrah, Rani mendekat. Ia berjongkok di samping ibunya. Ia membisikkan lirih, "Bu, ini aku, Bu, Rani." Perlahan ibunya masuk ke dalam tidur yang dalam. Dan di dalam tidurnya, ia melihat sebuah mimpi. Ia berada di jalanan gelap. Terdengar suara hujan deras. Dari kejauhan ia melihat sosok gadis berlari-lari dengan wajah pucat. Bajunya basah kuyup. Gadis itu berteriak memanggilnya, "Bu." Ibu Rani tertegun. Ia mengenali suara itu, suara putrinya.
"Rani, itu kamu, Dok?" Suaranya parau, tubuhnya gemetar. Gadis itu berlari mendekat. Wajahnya benar-benar Rani, tapi terlihat pucat, penuh luka, dan bajunya berlumuran darah. Ia menangis sambil memeluk ibunya. "Bu, maaf, aku gak bisa pulang, Bu. Aku gak ada, Bu." Suaranya lirih, seakan tertiup angin. Ibu Rani terperanjat, hatinya terasa diremas. Ia ingin memeluk putrinya erat-erat, tapi tubuh itu terasa dingin dan ringan seperti asap. "Jangan bilang begitu, Dok. Jangan tinggalkan ibu." Tangisannya pecah. Namun sosok Rani perlahan memudar, meninggalkan jejak air mata. Suara terakhir yang terdengar hanya bisikan, "Tolong sampaikan ke ayah dan adik, aku sudah pergi." Ibu Rani langsung terbangun, nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat, air matanya mengalir deras. Ia memegang dadanya erat-erat. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah Rani benar-benar datang menemaninya. "Ya Allah, apa maksud semua ini?" Gumamnya masih terisak. Sejak malam mimpi itu, Ibu Rani tidak bisa tenang. Wajah Rani terus terbayang, terutama kata-kata terakhirnya di dalam mimpi. "Bu, aku sudah gak ada." Suatu malam ayah Rani terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu depan. Pelan tapi jelas. Siapa malam-malam begini? Ia membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan angin malam yang masuk. Anehnya, di depan pintu terlihat genangan air, seperti bekas langkah kaki basah. Ini aneh. Ayah Rani mengusap wajahnya, lalu menutup pintu kembali. Sejak saat itu seluruh anggota keluarga semakin sering merasakan keanehan. Kadang bau harum bunga melati muncul tiba-tiba di ruang tamu. Kadang ada suara langkah kaki di beranda, padahal tidak ada orang. Ibu Rani yakin semua itu hanya kebetulan. Ini pasti Rani. Anakku sedang mencoba memberitahu kita sesuatu. Katanya lirih dengan mata berkaca-kaca. Pagi itu suasana rumah keluarga Rani di kampung terasa berbeda. Ayam-ayam sudah berkokok, tapi hati Ibu Rani masih saja gelisah. Sementara ayah Rani sedang duduk di beranda, seorang tetangga datang terburu-buru sambil membawa koran bekas. "Pak, Bu, saya nggak tahu harus ngomong gimana, tapi coba lihat ini." Ayah Rani menerima koran itu, tangannya gemetar ketika melihat halaman kriminal di pojok bawah. Ada berita tentang seorang gadis muda yang ditemukan meninggal di kota besar. Namanya tidak disebut jelas, hanya disebut seorang perantau. Perempuan berusia 20-an tahun, ditemukan tewas di sebuah gang sempit. Namun fotonya yang buram di koran itu membuat darah ayah Rani berdesir. Wajah itu sangat mirip dengan putrinya. Ibu Rani mendekat, ikut melihat, matanya langsung terbelalak. Lalu tubuhnya gemetar. "Ya Allah, itu Rani, itu anak kita, Pak." Tangisannya pecah. Ayah Rani mencoba menenangkan, meski air matanya juga jatuh. "Jangan dulu yakin, Bu, kita harus pastikan. Mungkin saja cuma mirip." Tetangga itu menunduk, suaranya lirih. "Tapi katanya polisi masih nyari identitas keluarganya. Korban gak bawa kartu tanda pengenal, hanya ditemukan gelang kecil di tangannya." Sekali lagi hati Ibu Rani terasa diremas. Ia tahu gelang kecil itu adalah pemberiannya untuk Rani sebelum merantau. Tangannya langsung menutup wajah, tangisannya makin pecah. "Ya Allah, benar, ini anakku, itu Rani." Adik Rani yang mendengar dari dalam rumah ikut keluar. Wajahnya pucat. "Mbak Rani, beneran, Bu?" Suaranya serak, hampir menangis. Ayah Rani menarik napas panjang, menatap langit dengan mata merah. "Kita harus ke kota. Kita harus pastikan sendiri."
Hari itu menjadi hari paling kelam bagi keluarga sederhana itu. Kabar buruk yang selama ini hanya terasa lewat mimpi dan tanda-tanda aneh, akhirnya mulai terkuak lewat kenyataan. Pagi itu suasana rumah keluarga Rani benar-benar muram. Kita harus berangkat ke kota hari ini juga. Kita nggak bisa hanya dengar kabar dari orang lain. Kita harus lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dengan bantuan tetangga, mereka pinjam mobil pick-up milik salah satu warga desa untuk pergi ke kota. Perjalanan terasa sangat panjang. Jalanan berliku, hutan dan sawah seakan tidak pernah habis. Sepanjang jalan Ibu Rani hanya bisa memeluk erat gelang kecil yang sama persis dengan milik Rani. Ia berulang kali berdoa dalam hati, berharap semua itu hanya salah paham. Ya Allah, semoga ini bukan anakku. Semoga Rani masih selamat. Adik Rani duduk diam di pangkuan ibunya. Matanya sembab, tapi ia berusaha menahan tangis. Bu, kalau benar itu Mbak Rani, berarti aku gak bisa ketemu dia lagi. Ibu Rani langsung memeluk anaknya erat-erat. Air matanya kembali jatuh, tapi ia tidak sanggup menjawab. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya sampai di kota. Suasana ramai, kendaraan berdesakan, orang-orang lalu lalang. Namun bagi keluarga Rani, semua terasa asing dan dingin. Mereka langsung menuju kantor polisi yang disebut di berita. Jantung mereka berdegup kencang. Setiap langkah terasa berat. Sesampainya di sana, seorang petugas menyambut dengan wajah serius. Apakah bapak dan ibu keluarga dari korban yang ditemukan di gang semalam? Ayah Rani menelan ludah, lalu mengangguk. Iya pak, mungkin itu anak kami. Namanya Rani. Kami ingin memastikan. Baik, tolong siapkan hati. Yang akan kalian lihat mungkin tidak mudah. Jantung Ibu Rani serasa berhenti. Tubuhnya gemetar, tangan dingin. Ia tahu. Sebentar lagi ia akan melihat kenyataan yang paling ia takuti. Petugas polisi menuntun keluarga Rani ke sebuah ruangan dingin di belakang kantor. Suasananya hening, hanya terdengar langkah kaki mereka yang berat. Apa bapak dan ibu benar-benar siap? Ayah Rani menatap istrinya. Ibu Rani menggenggam erat tangan suaminya, lalu mengangguk dengan air mata yang sudah mengalir. Perlahan, kain putih itu dibuka. Wajah pucat seorang gadis terlihat. Ada luka di tubuhnya. Bibirnya membiru, tapi masih jelas terlihat raut wajah yang mereka kenal sejak kecil. Ibu Rani langsung menjerit. Rani, ya Allah, anakku! Ia langsung terhuyung, hampir jatuh. Lalu memeluk tubuh dingin itu. Meski polisi berusaha menahan, tangisannya pecah tak terbendung. Ayah Rani berdiri kaku, air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Selama ini ia berusaha kuat, tapi melihat putrinya terbujur kaku di hadapannya, membuat hatinya remuk. Anak ayah, kenapa kamu pergi secepat ini, Dok? Adik Rani menatap jasad kakaknya dengan mata lebar. Tubuhnya gemetar, lalu ia menangis keras. Mbak, bangun mbak, jangan tinggalin aku mbak. Tangisan keluarga itu menggema di dalam ruangan dingin tersebut, membuat suasana semakin pilu. Petugas menunduk hormat, memberi waktu pada keluarga untuk melepas rindu terakhir. Kami turut berduka pak, bu, kami akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari pelaku. Ibu Rani masih memeluk tubuh Rani erat-erat. Dok, kamu pulang bukan dalam keadaan hidup, Dok. Tapi ibu janji, namamu tidak akan pernah hilang. Kami akan selalu ingat, Dok. Selalu doakan kamu. Hari itu kepastian yang menyakitkan benar-benar menutup harapan terakhir keluarga kecil itu. Rani telah tiada, dan semua hanya bisa menerima kenyataan pahit. Setelah memastikan bahwa korban itu benar Rani, pihak kepolisian membantu mengurus semua keperluan administrasi.
Ibu Rani masih belum berhenti menangis. Ia duduk di kursi sambil menggenggam erat gelang kecil yang ditemukan di tangan putrinya. Gelang yang dulu ia berikan, kini kembali dalam keadaan yang tak pernah ia bayangkan. Perjalanan panjang kembali dimulai. Sebuah mobil ambulan mengantarkan jenazah Rani menuju kampung. Sepanjang jalan keluarga mengikuti dengan wajah muram. Duka mendalam menyelimuti. Di dalam ambulan, Ibu Rani duduk di samping peti. Tangannya mengelus-elus permukaan kayu itu sambil berbisik lirik. "Nduk, akhirnya kamu pulang juga, Nduk. Meski bukan dengan langkahmu sendiri. Ibu janji, kamu gak sendirian. Kami selalu ada di sini menemanimu, Nduk." Beberapa jam kemudian, menjelang sore, rombongan itu sampai di desa. Warga desa yang sudah mendengar kabar langsung berdatangan. Jalanan desa dipenuhi orang-orang yang ingin menyambut kepulangan Rani, meski dengan air mata. Tangisan pecah saat peti itu diturunkan dari mobil. Suasana desa berubah menjadi lantunan doa. Semua orang terdiam, hanya suara isak tangis keluarga yang terdengar. Hari itu, Rani benar-benar pulang. Bukan dengan senyum cerianya, tapi dengan jasad kaku yang siap dimakamkan di tanah kelahirannya. Pagi itu suasana desa begitu hening. Matahari hanya sedikit menampakkan sinarnya, seolah ikut berduka. Di halaman rumah keluarga Rani, warga sudah ramai berkumpul. Mereka ikut membantu menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman. Tak lama kemudian prosesi pemakaman dimulai. Para lelaki desa mengangkat peti itu menuju masjid untuk disolatkan. Suara takbir dan doa menggema membuat suasana makin haru. Setelah itu rombongan berjalan ke pemakaman desa. Jalan setapak menuju kuburan dipenuhi warga yang ikut mengiringi. Tangisan terdengar di sana-sini, terutama dari sahabat-sahabat Rani semasa kecil yang tak menyangka ia pergi secepat ini. Di liang lahat yang sudah digali, peti diturunkan perlahan. Suasana hening, hanya suara doa yang dipanjatkan. Ibu Rani hampir pingsan, tubuhnya ditopang oleh beberapa tetangga perempuan. "Anakku, ibu rela kamu pergi. Semoga Allah terima semua amalmu, Nduk." Segenggam demi segenggam tanah mulai menutupi peti itu. Hingga akhirnya jasad Rani benar-benar tertutup bumi. Hari itu seluruh desa menangis. Seorang gadis perantau yang penuh harapan telah kembali ke tanah kelahirannya, namun hanya untuk beristirahat selamanya. Hari-hari setelah pemakaman Rani terasa begitu berat bagi keluarganya. Rumah yang biasanya dipenuhi canda tawa kini sepi. Ibu Rani sering termenung di kamar, memeluk baju terakhir putrinya yang masih menyimpan bau tubuhnya. Ayah Rani berusaha tegar, meski dalam diam ia sering menatap foto anaknya dengan mata berkaca-kaca. Setiap selesai sholat, ia berdoa panjang, memohon agar arwah putrinya diterima dengan baik di sisi Tuhan. Waktu berjalan, luka memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi keluarga itu mulai belajar menerima kenyataan. Mereka tahu Rani tak pernah benar-benar pergi. Namanya tetap hidup dalam doa dan ingatan. Setiap malam Jumat, keluarganya selalu berkumpul membaca doa bersama. "Ya Allah, terimalah anak kami, Rani di sisimu. Ampuni segala salahnya. Lapangkan kuburnya, dan jadikan dia hamba yang Engkau cintai." Air mata kembali jatuh, tapi kali ini bukan hanya tangisan kesedihan, melainkan juga keikhlasan. Mereka percaya meski Rani sudah tiada, ikatan keluarga tak akan pernah putus. Rani telah pergi, tapi cintanya tetap ada. Doa-doa itu menjadi jembatan antara dunia dan alam keabadian. Sebuah bukti bahwa kasih sayang seorang anak dan keluarganya tak pernah terkubur oleh waktu. Beberapa bulan setelah diselidiki, ternyata seseorang yang membuntuti Rani hingga membunuh Rani
adalah teman kerjanya sendiri. Dan setelah ditelusuri, ternyata dia sempat ditolak cintanya oleh Rani. Karena Rani memang ingin fokus dengan kerja. Dan karena penolakan cinta itu menjadi dendam yang membara. Sampai akhirnya Rani meregang nyawa. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.